Dan berikutnya yaitu buy button atau CTA, call to action. Nah, ini juga sangat penting teman-teman, karena kalau kita lihat funnelnya ya, bermula dia datang, kemudian tertarik dengan headline Anda, terhooks, lalu membaca penawaran Anda, membaca storytelling Anda, kemudian mereka merasa cocok dengan fitur dan benefitnya, lalu harganya pas, kemudian believe, percaya, sudah percaya, oh testimoninya banyak yang bagus, kemudian sudah ada statement dari para pakar atau para ahli. Nah, terus dia bingung, kalau saya mau beli kemana ya? Nah kan jadi akan membingungkan si customer gitu. Nah, oleh karena itulah fungsinya yaitu buy button. Disitulah fungsi dari buy button atau call to action button. Nah, untuk call to action button ini saya memberikan 2 tips saja di sini. Yang pertama, harus disisipkan di setiap bagian di sales page. Nah, nanti saya akan contohkan deh di salah satu sales page yang biasa saya gunakan. Kemudian warna yang kontras dari warna background website Anda. Nah, contohnya ini nih. Misalnya kalau backgroundnya warna putih seperti ini, maka CTA-nya bisa warna hijau seperti ini, atau buy button-nya berwarna merah seperti ini, cerah. Intinya adalah sangat kontras dari warna background website Anda. Kalau background website Anda warna hitam, yang kontras itu biasanya warna kuning, orange, atau misalnya putih gitu, itu tuh kontras. Kalau backgroundnya umumnya putih, maka Anda bisa menggunakan buy button berwarna merah atau berwarna hijau. Umumnya saya menggunakan warna hijau, kenapa? Karena nggak tahu ya, menurut mentor saya sih kalau warna hijau tuh manusia tuh, atau khususnya orang Indonesia ya, sudah terdoktrin ya, karena kalau ngelihat lampu merah tuh kan, merah artinya berhenti, kuning pelan-pelan, hijau artinya jalan, ngegas. Artinya kalau dia ngeliat tombol hijau tuh artinya ya boleh jalan, boleh beli. Nah, ya secara analoginya seperti itulah teman-teman. Jadi intinya untuk buy button ini sangat penting, karena ketika orang ingin membeli, ya Anda harus mencantumkan atau memberikan arahan kemana dia harus beli dan bagaimana cara mereka beli, yaitu misalnya klik di sini untuk membeli sekarang, atau klik di sini untuk membeli via WhatsApp, klik di sini untuk chat dengan customer service kami. Nah, itu dia ya. Nah, saya akan ambil contoh nih, misalnya saya akan ambil contoh. Nah, ini salah satu sales page yang biasa saya gunakan. Nah, kalau Anda, nah ini sebenarnya tidak ada ini ya, tidak ada buy button tuh di setiap bagian, nggak ada. Cuman saya menggunakan ini nih teman-teman, floating button, pesan sekarang. Nah, floating button ini akan terus menghantui si pembaca atau calon customer kita. Jadi ketika dia scroll kemanapun, dia scroll ke bawah atau scroll ke atas, tombol call to action atau buy button ini akan terus menghantui dia. Jadi saya tidak perlu lagi untuk mencantumkan buy button. Nah, setelah ini saya berikan buy button, terus setelah gambar saya berikan buy button, enggak, karena cukup dengan floating button ini dia akan menghantui terus. Dia akan pesan sekarang ya, dia akan tombol klik pesan sekarang, dan seperti itu teman-teman. Nah, ini salah satu contohnya ya. Oke, sebentar. Nah, ini dia buy button, atau misalnya contoh lain di sini. Nah, ini saya juga cantumkan nih. Nah, ini buy button di sini. Nah, ini buy button lagi, call to action. Nah, ini buy button lagi, mau bayar di tempat, klik di sini. Jadi mereka tahu. Dan ingat teman-teman, ketika memberikan buy button itu harus jelas arahannya. Harus benar-benar jelas arahannya. Misalnya klik di sini, atau misalnya mau bayar di tempat, klik di sini, atau misalnya Anda klik di sini nanti akan diarahkan ke halaman CS kami gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini kan warnanya hijau ya, backgroundnya putih, warnanya hijau. Saya lebih sering menggunakan warna hijau. Kemudian kalau untuk produk kosmetik ya, ini dia yang ada storytellingnya, strukturnya, lalu ada buy button. Saya juga mencantumkan floating button yang akan terus menghantui pembaca testimoni ya. Jadi dia mau scroll dari atas sampai bawah, nih floating button akan terus menghantui. Nah, ini pentingnya yaitu CTA atau floating button ya teman-teman. Kalau Anda menggunakan, maaf ya, kalau Anda menggunakan apa sih namanya, sorry sebentar, kalau Anda menggunakan Elementor, page builder Elementor, itu membuat floating button akan sangat mudah teman-teman ya. Jadi ingat sekali lagi, untuk buy button atau call to action Anda sisipkan di setiap bagian di sales page. Kalau Anda tidak mau ribet, Anda bisa menggunakan floating button seperti yang saya gunakan tadi ya. Kemudian warnanya yang kontras dari warna background website.